Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwan Putri Damayanti, mahasiswa IAINU Kebumen. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu administrasi pembelajaran, yaitu RPP. RPP atau yang biasa kita sebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang proses rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memuat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, serta juga tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Saya ada salah satu contoh RPP yang sudah saya buat, yaitu RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang SMP untuk kelas 9 semester 1. Nama sekolahnya itu SMP Harapan Bangsa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas atau semester kelas 9 semester ganjil. Materi pokoknya itu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Alokasi waktu 120 menit dalam satu pertemuan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan contoh kejadian kiamat sughro dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh kejadian kiamat kubro dengan benar. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir dengan benar. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Nomor 1 yaitu uraian kegiatan pendahuluan. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dan memeriksa kehadiran. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh atau tujuan dan manfaat mempelajari, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kegiatan pendahuluan dialokasikan waktu 15 menit. Nomor 2 yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti berisi 1. Kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik
komponen elektronika dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan. Yang kedua, critical thinking. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan menjawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Yang ketiga, collaboration. Peserta didik dibentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Yang keempat, communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali. Yang kelima, creativity. Guru dan peserta didik memberi kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Peserta didik kemudian diberi kesempatan. Kegiatan ini dialokasikan 90 menit. Nomor 3 yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di antara lain yaitu 1. Peserta didik dan guru merefleksikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penghargaan atau memberikan pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada kelompok yang kinerjanya baik. Yang keempat, menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi yang sedang atau yang akan dipelajari. Yang kelima, guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Yang keenam, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa. Kegiatan penutup dialokasikan waktu sebanyak 15 menit. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran. Penilaian ini terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Penilaian sikap, 2. Penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap bisa dengan observasi dalam proses pembelajaran. Penilaian pengetahuan bisa menggunakan tes lesan atau tes tulis dalam bentuk uraian. Yang terakhir, penilaian keterampilan dalam bentuk praktek. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.